Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Mubarok, absen 35, kelas TEDK 2, kelas 11, akan mempresentasikan PPT tentang hormat kepada guru, orang tua dan guru, bab 9. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu orang tua dan guru. Ya, kita semua pasti tahu lah ya, cuma penjelasan sedikit. Orang tua adalah secara biologisnya perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi ini. Kita semua punya orang tua tentunya. Terus kalau guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seseorang ke arah yang lebih baik melalui transfer ilmu pengetahuan dan karakteristik karakter yang dimiliki. Berbakti kepada orang tua itu contohnya apa aja sih? Contohnya itu berbuat baik, memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati, dan membuat mereka bahagia dan senang. Kalau berbuat menghormati kepada guru berarti memuliakannya dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun saat sedang berusaha mengamalkan ilmu yang didapat tersebut. Itu secara garis besarnya. Coba kita lanjut. Hormat atau akhlak anak kepada orang tua. Lebih lanjut di sini banyak banget nih. Yang pertama ada menaati semua perintah orang tua sejalan dengan syariat Islam. Menurutinya, kemudian enggak entar-entaran, apalagi sampai bisa dibilang apa ya, enggak nolak gitu, enggak oh gitu. Yang kedua ada memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya mencintai dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya merendahkan diri kepada keduanya, baik perkataan maupun perbuatan, dan diiringi perasaan cinta. Enggak berkata kasar kepada orang tua lah. Sering berkomunikasi dengan hikmat dan bijak. Selanjutnya mendoakan keselamatannya. Selanjutnya menyambung tali silaturahmi dengan teman dekat seorang tua. Yang selanjutnya berbakti secara sempurna dan melakukan yang terbaik. Selanjutnya sayangilah dan hormati sepenuh hati. Selanjutnya berkata-kata baik seperti yang di atas tadi yang saya sudah jelaskan. Dan yang terakhir, salah satu bentuk jihad adalah menjaga dan membelanya. Jadi ternyata hormat kepada guru, orang tua, dan juga menjaga dan membelanya ternyata termasuk dalam salah satu bentuk jihad, teman-teman. Yang selanjutnya ada hormat dan atau akhlak anak kepada guru. Di sini ada cintai dan hormati guru, mendoakannya untuk kebaikan dunia dan akhirat, bersikap tawadu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Karena ini penting banget ya. Saya dulu di SMP diajarkan ternyata yang namanya menuntut ilmu itu harus diiringi dengan hormatnya kepada guru. Karena kalau misalnya tidak hormat, itu susah masuknya. Terus selanjutnya jika ada perbedaan pendapat, diskusikanlah. Yang selanjutnya, diskusikanlah dengan cara yang sopan tentu saja. Apabila berbuat salah, segera minta maaf. Selanjutnya menjaga ilmu yang diberikannya dengan cara mengamalkannya.
Yang selanjutnya, teladani perilaku guru. Ikuti nasihat-nasihat baiknya. Yang selanjutnya lagi, tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu adalah wujud mencintai guru. Tadi ya, yang lanjutin yang tadi. Bahkan setahu apa ya, ada kisah zaman dulu orang yang bebel banget ketika diajari, kemudian ternyata dia bertanya kepada guru, orang lain gitu, gurunya, apakah kenapa aku begini gitu, saya belajar kitab banyak banget tapi tidak ada satupun yang nyangkut. Terus kata gurunya, mungkin kamu ketika mempelajari, siapa yang kata itu tuh loh, yang kata tetesan batu, kemudian batu tersebut ditetesi air terus menerus hingga sampai bolong, itu sebenarnya kan mengenai rajinnya seseorang. Nah ternyata di balik itu, tahu saya lupa, di pelajaran SMP dulu itu dulu beliau juga ternyata ada perkataan yang menyakiti guru, kemudian hingga akhirnya sedikit bebel gitu. Ya itulah, saya lupa ceritanya. Selanjutnya, berikut ini riwayat terkait dengan tingginya derajat dan etikat murid terhadap guru. Yang pertama ada hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta bertawadu kepada orang yang mengajarimu. Bahkan menghormati guru, orang yang mengajarimu, walau ia mengajari satu huruf padamu. Jadi emang benar-benar harus dihormati gitu. Umar bin Khattab juga berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah, abid, sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalnya dibanding kematian seorang alim atau orang yang berilmu. Ini juga pernah ada kisahnya, saya ingat, yang itu pasti teman-teman pasti ingat lah ya, apa namanya, Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid, kemudian ada setan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, loh kenapa, biasanya kan pasti menggodai orang, saya mau menggodai itu, apa namanya, yang mau sholat itu, yang lagi sholat, tapi saya takut dengan yang tidur. Loh kenapa? Ternyata orang yang lagi tidur itu adalah seorang alim, orang yang berilmu. Begitu mulianya ternyata orang berilmu ini. Umar bin Khattab, dasarnya yang waktu itu ceritanya adalah cerita tentang syaitan itu ya, ketakutan. Ternyata syaitan lebih takut kepada orang yang alim, dan lebih mulia alim dibanding orang yang ahli ibadah. Kemudian contoh sikap para ulama terhadap gurunya. Nih, ada contoh-contohnya nih. Pertama ada Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah, mempersilahkan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri menuntunnya. Beginilah kami diperintahkan untuk memberlakukan ulama kami, ucap Ibnu Abbas. Said bin Sabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah, balas Zaid. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian selanjutnya ada, tengoklah pula bagaimana rasa hormat Imam Abu Hanifah kepada guru beliau.
Aku tidak pernah sholat setelah guruku Hamad wafat, kecuali aku meminta ampun untuknya dan untuk orang tuaku. Rupanya perbuatan ini meniru juga kepada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Wah, ini keren banget ya. Manaqib Imam Abu Hanifah. Kita tahu Imam Abu Hanifah imam yang besar gitu, ulama yang besar. Keren. Selanjutnya ada dalil nakli terkait hormat kepada orang tua. Nah, selanjutnya ada tentang orang tua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yanalughanna indakal kibara ahaduhuma ukilahuma fala taqul lahuma affi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan janganlah kamu membentak pula mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tuh, sampai saja tidak boleh. Isi dan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 ada juga dijelaskan. Nih, isinya itu tentang perintah hanya untuk menyembah kepada Allah, perintah berbuat ihsan, baik. 3, berbakti kepada orang tua, menjadi keniscayaan bagi setiap anak, menjadi kewajiban. Yang keempat, larangan berkata buruk atau menyakiti, meski hanya sekedar Yang kelima, berkomunikasi dengan adab dan akhlak mulia. Selanjutnya ada hadis menghormati orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Lujuro aja la warim anib hilla lidib an la kokad dali wayha la qofadi hajil aifi hunudi tasyamal la sawa hila ad hijafa mahi fifa laqom'an. Artinya, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW meminta izin hendak ikut jihad, berperang. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih ada.
Kemudian beliau berkata, berbaktilah kepada orang tua, kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis tersebut menghormati orang tua. Yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas yang mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, batasannya boleh tidaknya ikut berjihad. Salah satunya adalah penting berbakti atau merawat orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang mulia. Kemudian ada hadis menghormati guru. Bismillahirrahmanirrahim. An abi umamatal bahili qala zukiri li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha wa malaikatihi ikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta namlata fi juhriha wa hatta al huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Artinya, dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, dua orang yang disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorangnya adalah ahli ibadah dan yang lainnya seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, keutamaan seorang alim dari abid seperti keutamanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, isi kandungan hadis tersebut tentang menghormati guru. Yang pertama, tingginya derajat seorang alim atau guru. Kemudian, kewajiban menghormati guru. Yang ketiga, tawadu terhadap guru merupakan syarat untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru adalah perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya terrealisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah dan landasan iman. Sekian presentasi saya tentang menghormati orang tua dan guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.